Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayqadha man syaa'a min ibadihi min sinatil ghaflah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, al-mu'takifun wal mu'takifat, jemaah i'tikaf Masjid At-Taqwa Pancor, rahimakumullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga dan anak-anak kita, memberkahi semua yang Allah karuniakan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-67, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Ujung daripada ayat ke-66 daripada Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hanya Allah lah sembah wahai Nabi, wa kum minasyakirin. Ada dua di situ yang Allah perintahkan kepada Nabi. Perintah kepada Nabi untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak menyertakan niat apapun selain ibadah kepada Allah. Jadi wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah ini disekutukan dengan niatan-niatan yang lain. Yang kedua, wa kum minasyakirin, dan jadilah hamba Allah yang bersyukur, ala ma hadaka ila annahu la yajuzu illa ibadatul ilah al-qadir anil itlaqi al-alimil hakim. Nikmat yang telah Allah berikan kepadamu wahai Nabi berupa hidayah agar tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ke-67 ini Allah subhanahu wa ta'ala aqama ad-dalaila ala fasadi qaulihim. Allah memberitahu Nabi tentang hujjah-hujjah, bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan orang musyrikin yang disebut pada ayat sebelumnya. Kesalahan mereka itu adalah mereka mengajak kompromi dalam hal akidah. Wahai Nabi, kami akan menyembah Tuhanmu asal engkau menyembah sebagian Tuhan kami, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu Nabi tentang dalil-dalil yang menunjukkan fasadi qaulihim, yang menunjukkan kesalahan ucapan mereka, kesalahan bahwa mereka berani menyuruh Nabi untuk menyembah patung, ya. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan, annahum law arafullaha haqqa ma'rifatihi lama ja'alu hadhil asya'a al-khasisata musyarikatan lahu al-ma'budiyah. Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui hakikat ketuhanan daripada Allah subhanahu wa ta'ala,
tentu mereka tidak akan menjadikan sesuatu apapun menjadi sesembahan mereka. Maka kemusyrikan mereka itu datang daripada ketidaktahuan. Pengingkaran itu datang dari ketidaktahuan. Bahkan kita yang hidup sekarang, ketika kita mengingkari sesuatu, ketika seseorang mengingkari sesuatu, itu bisa jadi datang dari ketidaktahuan kita tentang sesuatu itu. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Orang-orang itu tidak pernah memuliakan, mengagungkan Allah dengan haqqa qadrihi, sebenar-benarnya pemuliaan. Ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu disampaikan oleh Allah Ta'ala, mereka tidak pernah memuliakan Allah walaupun mereka menganggap diri menyembah Tuhan, tetapi pada dasarnya mereka tidak pernah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma qadarullah ma azzamuhu haqqa ta'zimihi. Ya. Mereka tidak pernah mengagungkan Allah. Dalam 3 kali Allah menyampaikan hal yang sama, bahwa mereka orang kafir Quraisy itu jangan percaya kepada mereka ketika mereka mengatakan menyembah Tuhan, patung-patung ini bukan kami tuhankan, tetapi mereka katakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, patung-patung ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Allah itu tidak kami lihat, maka untuk mendekatkan kami kepada yang tidak kami lihat adalah patung-patung ini. Jangan percaya. Seolah-olah Allah menjelaskan 3 kali dalam surat Az-Zumar, kemudian dalam surat Al-An'am, kemudian dalam surat Al-Hajj, Allah menegaskan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak sedang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga tidak pernah memberikan ma yastahiquhu min taqdisin wa takrimin wa tanzihin wa ta'atin. Mereka hanya mengaku menyembah Tuhan, tetapi tidak pernah mentaati Tuhan, tidak pernah mensucikan Tuhan, tidak pernah bertasbih dalam arti mensucikan Tuhan dari hal-hal yang tidak pantas. Akan tetapi kalau kita melihat, mereka memperlakukan Tuhan sesuai dengan kehendak mereka. Mereka memperlakukan sesembahan mereka sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka bentuk patung-patung itu sesuai dengan keinginan mereka. Ukuran patung sesuai dengan keinginan mereka. Bentuk hidung, tangan, kaki, kepala dari patung yang mereka sembah itu bukan kehendak yang mereka sembah, tetapi sesuai dengan kehendak mereka. Maka kita umat Islam berbeda. Kita menyembah Allah bukan sesuai dengan kehendak kita, akan tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Allah menyuruh kita ruku, walaupun itu menyakitkan pinggang kita misalnya. Allah menyuruh kita sujud, walaupun bagian tubuh kita yang paling mulia yaitu kepala berada di paling bawah, dan bagian tubuh kita yang yaitu dubur kita justru berada di bagian paling tinggi. Tetapi begitulah Allah berkehendak, kita diminta untuk sujud, kita sujud. Itu namanya menyembah Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan menyembah Allah atau memperlakukan Allah sesuai dengan keinginan kita. Bahkan dalam mengira-ngira, kita diminta oleh agama ini untuk berhusnuzon kepada Allah. Salah satu makna mengagungkan Allah adalah tadi yang pertama, menyembah Allah sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, berhusnuzon dan tidak pernah bersuuzon kepada Allah. Tidak boleh seorang Islam itu bersuuzon kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku firman Allah seperti persangkaan hambaku kepadamu. Yang ketiga,
bagian dari memuliakan Allah itu haqqa qadrihi adalah at-tafaul, bersikap optimis. Tidak boleh seseorang meyakini ada satu hari yang sial di antara 7 hari yang Allah sediakan. Tidak boleh kalau di masa lalu orang jahiliyah itu meyakini ada sumber-sumber kesialan, termasuk perempuan, termasuk kuda, maka mereka menyembelih anak perempuan mereka karena khawatir itu sumber kesialan. Mereka juga meyakini ada sumber-sumber keberuntungan. Misalnya onta yang telah melahirkan 5 kali, maka onta itu kemudian dimuliakan karena telah berhasil melahirkan anak 5 kali. Itu namanya apa? Tidak tapaul, tidak berserah sepenuhnya, tidak optimis kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap waktu yang memberikan kesialan atau keberuntungan, menganggap tempat, tanggal, hari, zodiak dan seterusnya dan seterusnya. Padahal keberuntungan, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Yang kedua, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi mengandung makna bahwasanya mungkin bagi orang beriman untuk mengetahui, untuk makrifat kepada Allah, untuk mengenal Allahnya. Ya. Karena ayat ini menunjukkan orang kafir itu tidak tahu, tidak mengenal Allah, maka mereka tidak bisa memuliakan Allah. Sedangkan kita orang beriman diberitahu kita oleh Al-Quran, diberitahu kita oleh Al-Hadis apa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kehendak-kehendak Allah, sunnatullah, bagaimana Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, al-iman wal kufra. Maka dari itu semua kita sebenarnya diberikan jalan untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah kita. Qul huwallahu ahad, katakan Allah adalah esa, maka kita mengenal Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah khalaqakum wa ma ta'malun, yang menciptakan manusia dan semua perbuatan manusia. Maka dari situ kita mengenal bahwa Khalik, pencipta sepenuhnya dan seutuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti ajaran agama-agama terdahulu bahwa Allah menciptakan bumi kemudian tidak mengatur bumi, membiarkan manusia mengatur alam. Allah hanya menciptakan tetapi tidak mengatur. Tetapi kalau kita berdasarkan ayat dan hadis, Allah mengatur bumi dengan ilmunya. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan daun yang jatuh, ya, ditegaskan dalam Al-Quran, bahkan daun yang jatuh dari pohon Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk memikirkan tanda-tanda Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya dan dalam yang demikian itu ada tanda-tanda untuk orang yang mau berpikir. Anjuran, suruhan Allah kepada kita untuk menggunakan akal pikiran, memikirkan tanda-tanda Allah ini tidak kurang dari 300 ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk ta'qilun, tatafakkarun, tadakkarun, ya, berpikir, merenung tanda-tanda kekuasaan Allah yang kesemuanya, agar kita mungkin mengenal Tuhan kita. Bahkan ilmu tauhid, ilmu akidah itu disusun para ulama
mengambil saripati ilmu yang ada di Quran dan hadis agar kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah kita, dan setelah mengenalnya kita bisa menunaikan hak-hak Allah kepada kita, memuliakan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, dan bumi dengan semua lapisannya. Memang bentuk al-ardu itu adalah mufrad, kata tunggal, tetapi maknanya itu semua yang bernama bumi. Seperti kata al-insan, memang dia mufrad, tunggal, tetapi maknanya itu banyak, semua manusia. Seperti kata ummatun, itu tunggal, itu mufrad, tetapi maknanya banyak. Maka semua bumi dan semua lapisannya, qabdatuhu, di dalam genggaman. Qabado atau qabdatun itu genggaman, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bumi dengan semua lapisannya itu akan berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Wasamawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. Nah, ayat ini dan ayat-ayat yang lain menjadi salah satu ruang perbedaan yang besar dalam tubuh umat Islam. Secara lahiriah, secara letterlek, qabdatuhu itu genggaman tangan, yamin itu tangan kanan. Jadi Allah menyampaikan di hari kiamat itu bumi dengan semua lapisannya di dalam genggaman Allah, langit itu digulung dengan tangan Allah, dilipat. Yauma natwis samaa katoyis sijilli lil kutub, pada hari di mana langit kami gulung katoyis sijilli lil kutub, seperti gulungan kertas. Hari kiamat bumi menghentak, langit dilipat, semua kita akan habis, selesai kehidupan. Ayat ini sekali lagi menjadi ruang perbedaan yang cukup serius, karena di situ Allah menyebut genggaman tangan, Allah menyebut tangan kanan. Ayat inilah yang bernama ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kalau dipahami secara zahir berarti Allah itu memiliki sesuatu yang bersifat fisik, punya tangan kanan, punya genggaman. Maka sahabat-sahabat Nabi dulu namanya at-tafwid. Begitu membaca ayat ini, beliau ridwanullahu alaihim, sahabat-sahabat Nabi mengatakan wallahu a'lam bimuradiha. Ada maknanya, tetapi hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ada maknanya, tapi hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tetapi zaman berkembang, akal manusia mulai berpikir macam-macam. Ketika menyebut yadullahi fawqa aydihim, pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka yang berbaiat. Terpikir, kok tangan? Apakah Allah punya tangan? Kalau salafus soleh menyerahkan maknanya kepada Allah. Tetapi zaman berkembang, maka ada ulama atau golongan umat Islam yang mengatakan memang Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan makhluk. Itu namanya isbatu zahiril ayah, menegaskan makna zahir dari ayat. Allah punya tangan, punya genggaman, punya tangan kanan bahkan, tetapi tidak seperti tangan makhluk katanya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah lain. Disitulah tempat terjadinya takwil. Karena kalau kita berpikir seperti tadi, Allah punya tangan tapi tangannya berbeda dengan tangan makhluk, maka kita sudah terjebak dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu sama-sama punya tangan, dan tangan itu zahir. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan laisa kamislihi syai'un,
Allah tidak sama, tidak serupa dengan apapun. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwil. Makna mentakwil itu menggunakan makna kiasan. Dalam genggaman itu arti menunjukkan makna ringan, bahwa bumi dengan 7 lapisnya ini ringan saja bagi Allah untuk menghancurkannya di hari kiamat, seperti benda yang ada di dalam genggaman kita. Mudah saja kita mau bolak-balik, mau buang, mau apa. Jadi Allah menggambarkan betapa mudah bagi Allah untuk menggoncangkan, menghancurkan bumi dengan 7 lapisnya, seperti bumi itu berada di tangan genggaman seseorang. Tidak berat. Sesuatu yang di genggaman kita tidak berat, bisa kita buang, bisa kita lempar. Menunjukkan maha kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Begitu pula langit, wassamawatu matwiyatun biyaminihi. Jangan kira langit ini kuat di hadapan Allah. Dengan 7 lapis langit ini, samawat itu langit-langit, sama satu langit, samawat banyak langit. Mudah saja bagi Allah untuk menggulung, melipatnya seperti menggulung kertas. Mudah saja. Tapi tidak benar-benar dengan tangan. Menunjukkan betapa berkuasanya, betapa kuatnya Allah. Sehingga apa, sekali lagi, mazhab sahabat dulu ketika membaca ayat-ayat seperti ini, at-tafwid namanya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya. Yang kedua, ada sebagian umat Islam yang memahaminya dengan zahir, bahwa betul Allah duduk di arsy, Allah punya kursi, Allah punya tangan, tetapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ya. Ini berarti menegaskan makna tangan, bahwa Allah punya tangan, tetapi tangannya yang wallahu a'lam. Tapi yang jelas bedue Allah tangan, tetapi bentuknya wallahu a'lam katanya. Ini juga tidak benar. Yang ketiga, Ahlus Sunnah mazhab mayoritas umat Islam, as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam mensucikan Allah. Salah satu bentuk wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mengagungkan, memuliakan Allah adalah tidak menganggap Allah memiliki hal yang fisik, hal yang jasmani, seperti makhluk memiliki hal yang jasmani. Ini sehingga ditakwil. Tangan Allah itu artinya kekuatan Allah. Genggaman itu menunjukkan makna ringan, ya, seperti sesuatu yang berada pada dalam genggaman. Itu adalah taswiru azamatihi wa tauqib ala kunhi jalalihi. Gambaran dengan genggaman tangan dan tangan kanan ini adalah taswir, ilustrasi, gambaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tauqib ala kunhi jalalihi, dan menghantarkan kita untuk mengetahui inti esensi betapa perkasa, kuat, mampu Allah tersebut, sehingga digambarkan langit di tangan kanannya, bumi itu di dalam genggamannya. Mudah bagi Allah untuk menghancurkannya di hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, maha suci Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala sesuatu, dari segala makhluk yang orang-orang kafir gunakan untuk menyekutukan Allah. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang berbentuk fisik. Maha suci Allah, Allah punya tangan. Maha suci Allah, Allah duduk di kursi. Maha suci Allah, Allah menggenggam, melipat langit biyaminihi, dengan tangan. Karena yamin itu menunjukkan makna tangan kanan, tetapi dia menunjukkan makna kiasan, makna bahasa. Sama seperti ayat wa ma malakat aimanukum, ya, yang halal bagi laki-laki dulu itu selain istri-istrinya adalah wa ma malakat aimanukum, apa-apa yang dimiliki oleh tangan kananmu atau sumpahmu. Artinya budak-budak perempuannya.
ya, disebut menggunakan aiman, yamin, ya, gambaran bahwa kalau kita pegang sesuatu itu bisa kita pegang berarti dia milik kita. Dalam bahasa Indonesia kan ada, misalnya santai saja, dia sudah berada dalam genggaman kita katanya, padahal bukan benar-benar genggamannya, ya. Misalnya Pak Fulan adalah tangan kanan presiden, padahal tangan presiden yang benar-benar itu adalah ini, tetapi itu makna kiasan, makna majas. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang sangat tinggi nilai bahasanya. Zawil ukul, orang yang memiliki kedalaman zauk bahasa seperti ulama-ulama kita, itu tidak menangkap ayat itu secara zahir, tetapi makna kiasannya. Langit dalam genggaman Allah menunjukkan betapa remeh bumi ini, betapa kecil bumi ini, seolah-olah bisa diapa-apakan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang terbentang ini bisa digulung oleh Allah dengan satu tangan, menunjukkan apa? Ringannya pekerjaan itu. Mirip seperti bahasa kita lah, oh kalau itu aja ima-ima seketang gawe ya, nana. Padahal dua tangannya yang mengangkat, tetapi dia bilang satu tangan saja, ya. Kalau begitu namanya kacang, namanya kalau itu katanya. Oh, padahal itu untuk menunjukkan betapa ringannya pekerjaan itu bagi dia, bukan benar-benar kacang, bukan dengan tangan satu, ya. Sehingga inilah ayat-ayat ini terbagi umat Islam menjadi dua golongan besar, antara ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil takwil supaya mensucikan Allah dari hal-hal yang fisik, hal-hal yang jasmani, dan sementara umat Islam yang memaknainya secara zahir, tetapi bentuk rupanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fil Qur'anil Karim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma habbibil iman. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna birahmatin min indik. Allahumma nawwir qulubana bima nawwarta bihi quluba ibadikas salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.